Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nihana Fida Koerina dari kelas PGMI 3D. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar pembelajaran. Baik teman-teman, langsung saja ke materi yang pertama, yakni hakikat belajar. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yakni yang pertama mengenai pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua yakni mengenai ciri-ciri belajar, meliputi perubahan yang terjadi secara sadar, perubahan dalam belajar bersifat fungsional, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yakni konsep pembelajaran. Pembelajaran merupakan interaksi pendidik dan peserta didik dan sumber belajar, baik interaksi secara langsung dalam tatap muka maupun secara tidak langsung dengan menggunakan media pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, adanya interaksi antara pendidik dengan peserta didik atau peserta didik dengan sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran dilakukan secara terencana dan sistematis. Yang ketiga, merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang keempat, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang kelima, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran. Yang keenam, pelaksanaannya terkendali baik isinya, waktu, proses maupun hasilnya. Selanjutnya mengenai landasan filsafat. Landasan filsafat dalam pendidikan merupakan landasan yang berkaitan dengan arti atau hakikat dalam pendidikan yang mempunyai tujuan untuk menelaah permasalahan penting pendidikan, tentang bagaimana pendidikan itu sendiri, untuk apa pendidikan diperlukan, kemudian apa saja yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya mengenai landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan bentuk dari pemahaman setiap orang, lebih spesifik kepada proses perkembangan saat kegiatan belajar mengajar. Landasan psikologis yakni berupa pola pikir peserta didik, terutama yang bertautan dengan perspektif kejiwaan. Psikologi memberikan informasi atau kebutuhan dalam kehidupan pribadi manusia pada gejala-gejala yang berkaitan dengan segi kepribadian. Selanjutnya mengenai landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi pendidikan meliputi interaksi guru-guru dengan siswa, dinamika kelompok kelas atau sekolah, struktur dan fungsi pendidikan, serta sistem-sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Sosiologi diperlukan dalam pendidikan karena konsep dan teori dari sosiologi memberikan petunjuk kepada guru-guru tentang bagaimana seharusnya mereka membina para siswa agar mereka memiliki kebiasaan akrab, harmonis, bersahabat sesama teman. Materi selanjutnya mengenai tahapan persiapan. Tahapan persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sugesti positif, memberikan pernyataan yang memberi manfaat, menenangkan rasa takut, membangkitkan rasa ingin tahu, menciptakan lingkungan fisik, emosional, sosial yang positif, dan memberikan tujuan yang jelas dan bermakna. Selanjutnya mengenai tahapan penyampaian. Tahapan penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksud untuk mempertemukan peserta didik dengan materi belajar. Tahapan penyampaian dapat dilakukan dengan kegiatan presentasi di kelas dan sebagainya. Tujuan tahap penyampaian adalah membantu peserta didik menemukan materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera, dan cocok untuk semua gaya belajar. Selanjutnya adalah tahap latihan. Tahap latihan sangat berpengaruh terhadap pengalaman belajar keseluruhan. Dalam tahap ini, peranan pendidik hanyalah memprakarsai proses belajar dan menciptakan suasana yang mendukung kelancaran pelatihan. Tujuan tahap pelatihan adalah membantu peserta didik mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara, seperti aktivitas pemrosesan, permainan dalam belajar, aktivitas pemecahan masalah, dan refleksi dan artikulasi individu, dialog berpasangan atau kelompok, pengajaran dan tinjauan kolaboratif termasuk aktivitas praktis dalam membangun keterampilan lainnya. Yang terakhir adalah penampilan hasil. Tahap penampilan hasil merupakan tahap terakhir dalam siklus pembelajaran, di
di mana hasil dari pembelajaran peserta didik dapat terlihat. Tujuan tahap penampilan hasil ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan, membantu peserta didik menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan.